Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika itu Asik. Ya, pada video kali ini kita akan bahas soal-soal UTS di kurikulum pengembangan matematika dosen pengampu Muhammad Hibni MPD. Di sini kita akan bahas 3 soal. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, sederhanakanlah bentuk eksponen berikut. 3A pangkat negatif 2 BC pangkat negatif 3 per 24A pangkat 5 B pangkat negatif 3 C dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, jikalau teman menemukan pangkat negatif 1 di sini, nah ini kan harus dikalikan semuanya. Jadi teman-teman tinggal membalikkan pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Oke, contohnya seperti ini. A per B dipangkatkan dengan negatif 1 sama dengan B per A. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau ini negatif 1. Nah, seperti ini. Jadi, langsung saja. Di sini pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. 24A pangkat 5, B pangkat negatif 3, dan C pangkat 1 di sini, tapi kita tidak menuliskannya. Per 3A pangkat negatif 2, B pangkat 1, dan C pangkat negatif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menyederhanakannya saja. Di sini 24 bisa dibagi dengan 3. 24 bagi 3 sama dengan 8. Dan di sini ada 3 bilangan pokok A, B, dan C, dan di bawah juga sama. Berarti kalau tandanya pembagian, pangkatnya tinggal kita kurangi saja. Berarti 8A pangkat 5 B pangkat negatif 3C per A pangkat negatif 2 B pangkat 1 dan C pangkat negatif 3 sama dengan, oke, di sini 8A pangkat 5. Nah, ini pangkatnya tinggal kita naikkan saja, dikurangi negatif 2, terus B pangkat negatif 3 dikurangi 1, dan C pangkat 1 dikurangi negatif 3. Nah, 8A pangkat 5 dikurangi negatif 2 sama dengan 7. B pangkat negatif 3 dikurangi 1 sama dengan negatif 4, dan C1 dikurangi negatif 3 sama dengan 4. Oke, di sini masih ada pangkat yang negatif, jadinya kita harus mengubahnya menjadi positif. 8A pangkat 7 C pangkat 4 per B pangkat 4. Nah, jadi inilah hasil daripada menyederhanakan bentuk eksponen soal yang di sini. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di sini soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 4x dikurangi 1 sama dengan 128. Nah, di sini untuk lebih memudahkan kita mencari himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 4x dikurangi 1 sama dengan 128. Jadi 128 ini adalah bilangan pokok. Kita usahakan kalau bisa harus sama bilangan pokoknya. Oke. Langsung saja, 2 pangkat 4x dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat berapa sehingga menghasilkan 128, yaitu 2 pangkat 7. Oke, karena ini bilangan pokoknya sudah sama, jadi kita tinggal mengambil pangkatnya saja. 4x dikurangi 1 sama dengan 7. 4x sama dengan 7. Ya, kita akan menggunakan trik pindah ruas agar lebih memudahkan untuk kita mengerjakan soal ini. Sebenarnya di sini kita menggunakan
sama-sama dijumlahkan ruas kiri dan ruas kanan, tapi tidak apa-apalah. Ditambah 1, X sama dengan 8/4, X sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 4X dikurangi 1 sama dengan 128 adalah 2. Nah, oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Gambarlah grafik fungsi eksponen berikut dengan batas X diatur dengan interval X di antara -2 dan 2 dengan fungsi fx setengah pangkat X. Oke, di sini kita bisa melihat interval X di antara -2 dan 2 karena -2 lebih kecil atau sama dengan X, berarti X nya adalah -2, -1, 0, 1 dan 2. Nah, oke, di sini kita sudah menemukan nilai daripada X itu sendiri. Sekarang kita akan mencari Y dengan cara fungsi fx sama dengan setengah pangkat X. Nah, di sini X-nya kita gantikan dengan -2, -1, 0, 1 dan 2 sehingga kita menghasilkan nilai daripada Y itu sendiri. Oke. Fx sama dengan setengah pangkat X. Di sini yang pertama misalkan X yang memenuhi di sini misalkan 2, berarti setengah pangkat -2. Nah, seperti di video saya yang di soal yang pertama, maka ini penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut karena pangkatnya negatif. Berarti 2/1 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2, 4. Ini untuk F -2. Oke, selanjutnya F sama dengan atau X sama dengan -1, berarti setengah pangkat -1. Tinggal kita ubah saja, berarti F nilai Y nya adalah 2. Oke, selanjutnya X sama dengan 0, berarti F 0 sama dengan setengah pangkat 0 sama dengan 1. Oke, kita lanjut. X sama dengan 1, maka fx nya sama dengan setengah pangkat 1, yaitu setengah. Lanjut, X sama dengan 2. Oke, F 2 sama dengan setengah pangkat 2 adalah 1/4. Nah, jadi di sini kita sudah menemukan nilai X dan Y-nya. Sekarang kita akan membuat grafik fungsi eksponen. Oke, kira-kira seperti ini ya. Biar kelihatan rapi. Begini, 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. 6. Di sini ada 1, -2, -3, -4, -5, -6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5. Aduh, sorry, di sini ada 1, 4, 5. Oke. Ini adalah X dan di sini Y. Oke, yang pertama tadi
Di sini kita lihat jika X-nya adalah negatif 2, maka Y-nya adalah 4. Jika X negatif 2, maka Y-nya adalah 4. Oke, kita tarik garis-garis atau titik-titik. Nah, sehingga dia bertemu di sini. Selanjutnya, jika X adalah negatif 1, maka Y-nya adalah 2. X negatif 1, maka Y-nya adalah 2. Oke, sama. Kita ambil garis titik-titik. Selanjutnya, jika X adalah 0, maka Y-nya adalah 1. X 0, Y-nya adalah 1 di sini. Oke, lanjut. Jika X adalah 1, maka Y-nya adalah setengah. Kira-kira di sini ya teman-teman, setengah. Nah, dan yang terakhir, jika X adalah 2, maka Y adalah 1/4. X-nya 2, maka Y 1/4. Berarti gini. Nah, kita lihat kita sudah menemukan titik-titik, berarti gambar daripada grafik fungsi eksponennya akan seperti ini. Nah, jadi gambar grafik fungsi eksponennya akan seperti ini. Nah, jadi itulah teman-teman, cukup sekian video saya kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.